يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Kayaknya suaranya Pak yang belah sini gede nih, banyak, sebelah sini dikit ya Pak ya. Benar nggak Pak? Emang banyakan belah sini ya Pak ya? Berarti jomplang ya Pak. Ya Allah. Salam yang kedua Pak, semangat, mudah-mudahan mengandung rahmat, mengandung keberkahan Allah turunkan kepada kita pada pagi hari ini. Insya Allah apa yang Allah berikan kita terima dan kita syukuri, termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti speaker Pak, kayaknya ini suaranya jauh banget. Ini mau dekat nih Pak, ya Pak ya. Ini internal apa eksternal? Internal, dalamnya betul. Eksternal. Sama dua ya. Oke siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidah وجعل القرآن إماما وحكمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس لا يحصلك الله العلي العظيم. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, segenap para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Baitur Rahman yang tidak mampu disebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa takrim, rasa mahabbah kita semuanya kepada beliau-beliau. Teriring doa kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, semoga Allah berikan keberkahan, semoga Allah berikan keselamatan di dunia wal akhirah, semoga Allah jadikan kita termasuk hambanya yang bersyukur, semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang minal faz, yaitu orang-orang yang sukses di dunianya dan sukses di akhiratnya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tiada
ada kalimat yang pantas untuk mengawali perjumpaan kita selain kalimat tasyakkur dan hamdalah. Ayo kita nyebut hamdalah bareng-bareng. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atas segala nikmatnya kita bersyukur, Pak. Semoga dengan kita bersyukur, insyaallah Allah akan terus tambahkan kepada kita semuanya. Kalau nikmat lawannya adalah azab, Pak. Kalau kita kagak bersyukur berarti kita diazab. Mudah-mudahan dengan lantaran bersyukur kita terhindar dari berbagai macam mara bahaya yang akan menimpa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Pak, kita bersama-sama mengucapkan sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada Nabi, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in ila yaumil qiyamah. Berharap dengan kita mengucapkan sholawat fil qiyamah, pada hari kiamat kelak nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada muqaddimah tadi saya membacakan ayat yang termaktub di dalam surah Ali Imran. Di sana dikatakan setiap yang bernyawa bakalan mati. Iya apa enggak, Pak? Jawabnya kok pelan banget, Pak. Iya apa enggak, Pak? Nah, begitu. Emang Ustaz bicara kematian hari ini? Enggak. Mati hidup itu sebenarnya enggak perlu, Pak. Kita orang yang hidup takut sama mati, enggak perlu. Tetapi yang perlu kita perhatikan, bagaimana waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita isi dengan sebaik-baiknya. Kalau kita hidup sekarang ini mengisi waktu dengan sebaik-baiknya, maka kalaupun kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah siap kita dicabutnya. Tapi kalau waktu itu tidak kita pakai, tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka seakan-akan malaikat maut pun datang, kita tidak akan sanggup untuk menerima kedatangannya. Maka dari mimbar ini saya mengajak Bapak ingat pentingnya waktu bagi seorang muslim. Apa judulnya, Pak? Pentingnya waktu bagi seorang muslim. Ini kan sekarang banyak fenomena, Pak. Tahu fenomena, Pak? Banyak hiburan. TV udah dari dulu hiburan, Pak. HP sekarang, Pak, kalau misalkan saya mau tanya jujur, Pak, kita banyak ngobrol sama teman ketika ketemu sama orang-orang, sama orang banyak, apa kita main HP, Pak? Woi, jawab. Main HP apa ngobrol sama teman? Anak kecil ada lagi, Pak, ujiannya sekarang lagi viral, namanya lato-lato, Pak. Itu bocah di mana, men? Tektok, 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 tektok. Iya apa enggak, Pak? Bapaknya main enggak lato-lato, Pak? Orang ngerti, orang bisa itu. Nih, Pak, inilah ujian waktu, Pak. Waktu kecil ada ujiannya, Pak. Waktu besar kita sudah dewasa ada ujiannya, Pak. Kadang-kadang kita kagak perhatiin masalah waktu. Padahal kalau bicara tentang waktu, Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam Al-Qur'an, kita termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang menyesal kalau kita kagak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Betul apa enggak? Perhatikan ya, Pak. Gara-gara lato-lato masuk neraka lagi teman nih. Repot, Pak nih. Gara-gara apa lagi, Pak? Handphone kita nggak bisa masuk surga, ini bahaya nih, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Pak. Allah katakan di dalam juz yang ke-30
yaitu juz ammah. Pasti Bapak tahulah itu ya, juz ammah. Pada urutan suratnya surat yang ke-103 kalau nggak salah. Suratnya adalah surat Al-Asr atau tepatnya pada halaman 601 Pak dalam Mushaf Utsmani. Di sana dikatakan apa? Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ustaz, itu mah saya hafal ayatnya. Saya bukan perkara hafal atau enggak. Saya perkaranya adalah ayo kita mengkaca diri, apakah kita sudah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya atau belum. Perkaranya bukan hafal atau tidak, Pak. Kalau bicara hafal, mohon maaf, orang-orang yang katanya kagak beriman sama Allah bisa jelas lebih pintaran mereka ketimbang kita, orang-orang yang percaya dengan Allah. Karena mereka belajar Islamnya cuma untuk menghancurkan Islam. Bisa jadi mereka lebih pintar. Dia tahu ayat-ayatnya. Islam itu tidak hanya untuk dibaca dan dihafal Pak ayat-ayatnya, tetapi untuk diterapkan di dalam kehidupan kita. Ayo Pak, kita lihat ayat ini secara dalam hati kita, dengan cara hati kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri. Allah itu Pak menggunakan huruf qasam. Kalau huruf qasam itu artinya adalah huruf yang dipakai di dalam bahasa Arab untuk menunjukkan kata atau kalimat sumpah. Tandanya apa? Kalimat setelah huruf qasam itu harokatnya harus dikasrohkan. Makanya kata al-asr itu harokat terakhirnya wal asri, bukan wal asru, bukan wal asra, tetapi wal asr. Artinya apa itu maksudnya Ustaz? Maksudnya adalah demi waktu. Allah bersumpah demi waktu. Berarti kalau Allah bersumpah demi waktu, betapa kita harus memperhatikan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Waktu yang lalai untuk kita, waktu kapan aja Pak biasanya Pak? Oi, ngantuk ya? Ngantuk apa khusyuk ente? Khusyuk apa ngantuk? Nih Pak, waktu yang kita lalai adalah waktu yang orang malas melaksanakan sholat. Kapan tuh Pak? Waktu yang malas orang melaksanakan sholat Pak. Maghrib banyak gak orangnya Pak? Banyak. Isya banyak gak orangnya Pak? Banyak. Yang jarang kapan Pak? Subuh sama asar. Itu Pak emang berat itu Pak. Lagi ngantuk-ngantuknya itu merebot ngebangunin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ya kalau rumahnya yang jauh sih Pak kedengarannya sayap gitu Pak ya. Tapi kalau yang dekat rumahnya kira-kira suaranya banter kencang apa kagak Pak? Kencang. Itu mana lagi ngantuk-ngantuknya nggak dengar suara itu. Bangun apa kagak kira-kira Pak? Yakin? Terus padahal itu Pak merebot niatnya bagus supaya pada sholat tahajud, kalau masih ada waktu kerjain sholat tahajud, kalau kagak ya langsung berangkat ke masjid laksanain sholat subuh berjamaah. Itu subuh Pak, maka waktu subuh banyak kadang-kadang yang lalai. Ini kalau subuh bangun semua Pak warganya, saya yakin masjidnya luber jamaahnya sampai keluar-luar. Iya apa orang? Betul apa kagak? Ini waktu yang lalai ya. Yang kedua tadi katanya asar. Maka kadang-kadang orang kalau sholat asar di masjid mana kagak banyak, dikit orangnya. Iya apa orang? Alasannya
ada yang belum pulang Ustaz, ada yang ada acara keluarga Ustaz. Iya, saya paham, itulah kegiatan kita. Tetapi ini kita mau mengingatkan diri kita, ternyata banyak waktu-waktu itu kita tidak perhatikan, terkhususnya 2 waktu yang sering kita lalaikan ini. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, Pak. Kata Allah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, sesungguhnya kita ini berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Nih Pak, kemarin saya bertausiah kematian, tausiah meninggal. Masya Allah, yang meninggalnya belum tua Pak, belum tua, masih muda Pak. Sekarang Bapak umur berapa Pak? 50. Itu meninggal dia umur 30-an Pak. Muda apa tua Pak? 30 Pak? Muda. Jadi maksud saya, kalau udah begitu kita nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Kalau udah meninggal dunia kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kita sekarang masih duduk tegak, duduknya masih bisa begini. Ini karena Allah kasih kesempatan waktu sama kita untuk beramal soleh, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siogianya harusnya orang-orang yang dikasih kesempatan sama Allah memaksimalkan waktu yang diberikan sama Allah, jangan disia-siakan. Sebab sekali lagi Pak, saya katakan kematian itu akan datang kepada siapa tanpa mengenal umur, tanpa mengenal orangnya. Kalau kata takdirnya selesai, maka selesai. Kalau kata takdirnya belum, maka belum. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita termasuk hamba-hambanya yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Amin. Lalu ada lagi begini Pak, lan tarji'al ayyam allati madat. Waktu yang telah berlalu tidak akan kita bisa ulangi kembali waktu tersebut. Kalau Bapak pernah meninggalkan sholat, maka waktu itu tidak akan pernah bisa kita ulangi, tidak akan pernah bisa kita putar ulang. Dan kalau kita tidak melaksanakan sholat, maka ganjarannya Allah katakan di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW adalah apa? Termasuk orang-orang yang lalai. Dan kalau kita lalai, tempatnya di mana Pak? Di mana Pak? Di neraka. Ustaz kok nakut-nakutin di neraka? Emangnya Ustaz pernah ke sono? Enggak Pak, ini bicaranya adalah Allah mengingatkan kita begitu. Saya mau katakan bahwa ada hadiah dari Allah, ada ancaman dari Allah. Hadiahnya apa? Surga dari Allah buat orang-orang yang amanu wa amilus shalihat, dan ada kemudian neraka dari Allah bagi orang-orang yang melaksanakan lalai, bagi orang-orang yang melaksanakan perbuatan dosa dan maksiat. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, ada satu hadis Rasulullah SAW. Hadis ini adalah merupakan nasihat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Beliau ini menasihatinya dengan 5 perkara. Berapa perkara Pak? 5 perkara. Ini nasihat kita juga, buat kita juga, terkait tentang waktu yang Allah berikan kepada kita. Kata Rasulullah SAW begini Pak,
iltanim khamsan qabla khamsin. Kata Rasulullah, pergunakanlah waktumu yang 5 sebelum datang waktumu yang 5. Waktumu yang 5 digunain. Kalau kamu kagak gunakan waktumu yang 5 tersebut, kamu akan menyesal, lafi khusrin, kamu akan mendapati kerugian. Apa yang 5 itu, Bapak? Apa yang 5 itu? Kata Rasulullah SAW, beliau menyampaikan kepada kita, syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nih yang masih muda nih Pak, mana yang muda di sini Pak? Orang ada yang muda. Ini generasi penerus orang ada nih Pak, generasi penerus ini. Anak muda orang normal, anak muda. Anak muda mana anak muda? Mana ya? Saya doang sendiri ya. Yang muda saya doang deh. Insyaallah. Ini hadisnya Pak. Pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda ketika kita sedang kuat-kuatnya, sholat jangankan misalkan sampai 10 rakaat sholat sunnah, bahkan 20, bahkan lebih pun kita masih kuat melaksanakan sholat sunnah. Tapi manakala kita sudah mulai tua renta, sholatnya pun kita harus sedikit-sedikit, pelan-pelan. Apalagi sholat tarawih imamnya cepat banget. Kira-kira Bapak ngos-ngosan sama orang Pak? Sholat tarawih imamnya kelamaan, baca rakaat pertama suratnya surat Al-Baqarah. Al-Baqarah baca 20 ayat. Kira-kira Bapak kuat nggak Pak? Sholat tarawih 20 rakaat, bacaannya 1 halaman 1 rakaat. Kuat apa enggak Pak? Woi, kayaknya udah mikir nih. Mudah Ustaz, asam urat gua kambuh. Insyaallah. Tapi kalau misalkan kita masih muda Pak, dulu kami di pesantren Pak, itu kalau misalkan malam-malam terakhir di Ramadan, santri, kiai, para ustadz, para guru-guru pondok itu sholatnya bertambah, bacaannya panjang-panjang. Sholat tarawih kalau kita paling lama setengah 9, di sana sampai jam 10 baru kelar. Kira-kira kalau yang tua sholat tarawih kelarnya sampai jam 10, sanggup apa orang kan? Orang sanggup. Ilok lah. Orang sholat tarawih hanya melihat jadwal imam. Siapa imamnya di situ karena? Siapa? Ini kan masjid ada 3 nih. Maaf Pak, terkadang kita memang lupa tentang kehidupan kita nantinya. Tapi ketika masa mudanya begitu Pak. Tapi ketika sudah tuanya, iya waktu muda gua malas banget ke masjid. Boro-boro datang ke masjid Pak. Orang ajan aja dikomentarin. Orang ajan dikomentarin Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan ajan kadang-kadang beda-beda Pak. Ada yang suaranya komeng, ada yang suaranya enak ya. Itu orang ajan suaranya jelek amat begitu. Ada nggak Pak dengar orang begitu Pak? Ajan mau suaranya jelek, mau suaranya cakep, itu kalimat Allah, lafaz Allah datang. Benar Pak? Bukan perkaranya suaranya jelek atau cakep aja nah. Orang panggilan Allah ente malah digituin. Coba Pak, sekarang saya mau tanya jujur, ketika kita datang mendengar azan, senang apa sedih? Senang apa malas kita Pak? Benar? Senang? Masya Allah, ini orang soleh ternyata. Waktu itu sedang rapat bicara tentang proyek Pak senilai 1 miliar. Siang-siang mendekati zuhur, tiba-tiba di tengah rapat sedang terdengar azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mau tanya jujur Bapak, kira-kira Bapak lanjutin rapatnya apa langsung melaksanakan sholat Pak? Sholat? Kok nggak yakin lagi saya? Soalnya Pak, kalau bicara urusan dunia kadang-kadang dinomor satukan, urusan akhirat belakangan. Sebab kalau urusan dunia mah ada yang marah langsung, kalau urusan akhirat mah kagak ada yang marah langsung. Marahnya nanti palingnya di akhirat belakangan. Ya Bang kawan. Buktinya apa? Banyak sekarang orang sholat Jumat datangnya pas azan mulu, nungguin azan baru datang. Di sini mah kagak kali ya? Kagak beda. Sholat Jumat tuh beda Pak dengan sholat-sholat fardu yang lain. Kalau sholat Jumat sunnahnya awalan, datangnya sebelum waktu sholat, sebelum waktunya azan, udah datang. Benar-benar. Ini mah kadang-kadang sholat Jumat nungguin khotib mau kelar Pak. Mana khotibnya lama banget lagi. Ngejedok situ Pak tuh di depan pintu, berdiri baik begitu. Itu kalau sholat di perusahaan gitu, perusahaan. Kalau khotibnya lama sedikit, orang pada dehem baik Pak. Pertama dehem di depan sini Pak. Gitu Pak. Yang kedua di pojokan sana Pak. Lah itu di masjid semua pada dehem semuanya Pak. Ternyata sudah jam 12:30 lewat, khotibnya belum kelar-kelar. Apalagi sekarang Pak nih sholat Jumat kita sekarang johornya kan udah jam 12 lewat Pak kan? Udah gitu muadzinnya pakai nadanya nada nahawan lagi Pak, nada yang begini. Allahu Akbar, Nah itu kira-kira azan begitu Pak, kelarnya apa berapa tuh Pak? Ya Allah. Apalagi di perusahaan 12:30 beres. Bodoh amat. Mau berapa menit ya 12:30 Pak? Karena dia jam 1 kurang sudah harus masuk lagi. Makanya Ustadz kalau ente baru sekali-kalinya ngisi khotib di PT, sholatnya kelamaan, jangan heran kalau tahun depan nama ente kagak ada di jadwal khotib lagi. Benar apa enggak? Tuh orangnya tuh dia tuh orangnya tuh. Makanya itu kalau khotib Pak sesuai tempat. Kalau saya mah kalau di PT 12:30 kelar. Bodoh amat saya bilang, mau materinya banyak mau dikit pokoknya 12:30 kelar. Karena kalau misalkan materinya banyak juga, kalau misalkan orang yang pada molor kagak ada yang dipahamin di situ Pak. Nah sholat Jumat orang di PT kan sambil istirahat, nyerandek di dekat kipas angin Pak. Kipas angin, duduknya tegak begitu Pak awalnya. Yang lama kelamaan nunduk miring begitu Pak. Begini. Terus pas komat nanya dia bangun, dibangunin. Emang udah selesai khotibnya? Elunya tidur. Makanya kalau misalkan kita, mohon maaf saya katakan Pak, kalau misalkan kita sholat Jumat tidur, ngobrol, sholatnya kurang ada kebaikannya. Tapi kebanyakan sholat Jumat laki-lakinya tidak tahu materi apa yang disampaikan sama ustadznya. Benar apa kagak? Benar. Apalagi sholatnya yang nyender Pak, sholat khotibnya ini dia nyender Pak di belakang. Nah itulah yang kebiasaan orang kagak pernah mengikuti khotib Jumat, akhirnya ilmunya kagak bertambah, kagak tahu apa yang disampaikan oleh khotibnya. Seharusnya khotib itu diperhatikan sebagaimana Rasulullah SAW, karena beliau pengen diperhatikan, selalu khotibnya dengan menyampaikan secara tegas dan lantang ketika berkhutbah. Makanya disunahkan para khotib itu suaranya kencang. Bukan kayak renungan, khotib itu suaranya kencang, tegas. Supaya orang itu melek bangun. Lah kalau khotib suaranya adem,
pelan-pelan masjidnya pakai AC, kemudian capek kerja, lama duduknya, tidur apa kagak jadinya Pak kalau begitu? Kadang-kadang kita aja yang sholat di masjid kampung, karena suasananya adem, tenang, ustadznya suaranya kalem, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi, ya Allah. Khotib mah harus kencang suaranya, mengingatkan siapa orang-orang yang lalai. Karena apa? Umat Islam diajarkan supaya kita mengetahui agamanya. Maka sekurang-kurangnya orang-orang itu daripada memahami agama, yaitu dia memahami agama melalui mimbar-mimbar Jumat yang dia ikutin setiap pekannya. Ini mah tambahan Pak nih, ngaji begini mah tambahan. Intinya di sholat Jumat. Tapi sekarang saya mau tanya coba Pak, kemarin Jumatan di sini ya Pak ya? Woi, Jumatan di sini ya? Apa isi ceramahnya? Ntar ya saya tanya sih Pak nih, ceramah saya ntar isinya apa Bapak nonton rebutan. Debat. Masa mudamu gunakan sebelum datang masa. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wasihhataka qabla maradika. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ini kita sekarang sehat, alhamdulillah Pak, kita sholat. Ada saudara-saudara kita yang lain misalkan Pak, saudara kita yang lain, mereka sehat tapi mereka tidak sholat Pak, Masya Allah. Kadang-kadang kalau pas lagi sakit baru ingat, ya Allah dosa apa yang gua lakuin, gua sakit orang sembuh-sembuh. Itu kalau Allah ngomong langsung, lu malah sholat begitu. Ini kita sekarang alhamdulillah Pak bisa sholat. Maka Rasulullah nasihatin kita, pergunakan sehat sebelum datang masa sakitmu nanti. Maka kalau kita sekarang sholat, alhamdulillah, insya Allah kalaupun kita sakit, itu menjadi penggugur daripada seluruh apa yang disebut maksiat, dosa yang telah kita lakukan. Amin. Ya kalau kita kagak pernah sholat, kagak pernah ibadah, kagak pernah ngapa-ngapain, terus ketika sakit, ya Allah dosa saya apa nih menyebabkan saya sakit begini? Kata Allah, banyak dosa sama gua. Kan begitu. Banyak apa sedikit Pak dosa kita sama Allah Pak? Dikit apa banyak? Dosa sama bini banyak apa sedikit? Dosa sama bini banyak apa sedikit? Dosa sama bini banyak apa sedikit? Atau lagi Pak, kadang-kadang dosa sama bini gak kerasa, ditanya sama bininya, Bapak lo, ini saya mau belanja kagak punya duit habis uang belanja, habis duit belanja. Bapak lo punya duit apa kagak? Saya mintain deh. Pasti dengan sangat jelas dan tegas lakinya akan jawab, punya duit apa kagak Pak? Kagak. Nah, laki-laki kadang-kadang pelit sama bini Pak, tapi kalau sama orang lain baik, sama perempuan lain baik, tapi kalau sama bininya pelit. Ini saya nasihatin ada laki-laki yang dengerin nih, woi laki-laki, pelit apa kagak sama bini kita? Kalau bini minta dibeliin baju seragam pengajian, dibeliin apa kagak? Kalau bini minta beli emas, dibeliin apa kagak? Kalau bini minta dibeliin mobil yang terbaru ras, mau dibeliin apa kagak? Kalau bini minta berangkat haji yang 69 juta diberangkatin apa kagak? Di belakangnya, kalau ada duitnya Ustaz. Tapi emang semuanya begitu Pak, kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya Ustaz, cita-cita namanya doa. Bener apa enggak? Ya Allah Pak, saya mah kadang-kadang ngenes Pak sama laki-laki, sikapnya sama bini. Itu bini ketika kita pulang kan kecapean ya Pak ya, terus rumah berantakan, lo orang ngapa-ngapain di rumah, ini rumah acak-acakan banget sih.
Coba besok tukeran Pak, Bapak jangan protes mulu sama bini. Bini yang kerja, Bapak yang di rumah. Kira-kira rumah acak-acakan apa enggak Pak? Parah. Emang katanya ngurusin rumah gampang, susah. Itu pakaian Bapak tuh Pak yang sekarang Bapak pakai, itu siapa yang ngerjain Pak? Ini. Nyuci, jemur, ngangkatin jemuran. Enggak, itu curhat ya deh. Curhat ya. Ente punya bini nggak sih? Single dia. Oh pantes. Kayaknya dari dalam hati sendiri. Ya Allah. Udah Pak, ada tenang lo, ada. Sebelah sono lo ada. Ada janda. Jamaah sekalian berbahagia Pak. Tuh ya. Kita harus hargai Pak istri kita. Luar biasa Pak istri kita. Perjuangannya sampai kita menggunakan pakaian yang rapi itu Pak, prosesnya lama Pak. Tadi saya ulangin Pak ya. Nyuci terus apa? Jemur. Usah apa lagi? Enggak jemur dulu, ngangkatin dulu pakaian. Pakaian kalau nggak diangkatin hilang Pak. Nah bukan cuma bocah Pak, sekarang lagi musim menculik nih Pak. Bayi-bayi anak-anak Bapak nih. Pakaian juga bisa hilang Pak kalau nggak diangkatin. Pakaian diangkatin, kemudian dilipetin, disetrikain, digosok ya, digosok, kemudian baru Pak selesai digantung sama dirapiin taruh di lemari. Itu prosesnya lama Pak. Itu yang kita pakai sekarang ini prosesnya butuh waktu yang cukup panjang. Terus kita mau katakan istri kita malas begitu, terus kita mau katakan istri kita kurang rajin begitu, pantas sama kagak Pak? Woi jawab, pantas sama ora? Ora. Apalagi contohnya selain pakaian Pak, coba apalagi rumah berantakan, masak coba itu Bapak. Untuk satu masakan aja butuh proses yang cukup lama Pak. Kita ngomong, malu masaknya kagak enak banget, kita makan di luar aja yuk. Lebih ini disuruh makan di luar, seneng Pak dia. Enakan di luar makannya gitu enak. Datang sono no, di rumah makan yang dibuat yang baru itu. Tahu Pak? Di orang pernah makan jalan-jalan pernah makan di tempat restoran ini. Pak, makanya di rumah Bapak. Sekali-kali makan ngajak di luar di depan rumah katanya makanya. Ya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia itu Pak. Ya. Jadi sebelum datang masa sakit kita, pergunakan masa sehat kita. Jangan sampai kita lalai menggunakan masa sehat kita, kita tidak banyak melaksanakan amal soleh. Akhirnya kita ketika sakit baru sadar, Masya Allah, betapa berharganya kesehatan bagi diri kita. Yang di rumah sakit Pak, itu adalah manusia, saudara-saudara kita yang sedang punya cita-cita yang sama. Apa cita-citanya? Sehat. Cita-citanya itu Pak, sehat. Ada yang tidak Allah kabulkan, dia pengen sehat tapi Allah takdirkan meninggal dunia. Ada yang dikabulkan sama Allah. Kita sekarang nih Pak, kita sehat, maka kita punya cita-cita juga. Apa cita-cita kita? Amanu wa amilus solihat. Kita laksanakan perbuatan yang mencerminkan keimanan, kita laksanakan amal-amal soleh. Insya Allah itu akan sangat berguna bagi kita ketika kita nanti sudah tiada meninggal dunia. Amin ya rabbal. Jadi yang kedua itu. Yang ketiga adalah waghinaka qabla faqrika. Kata Rasulullah SAW, pergunakanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa fakirmu. Fakir. Kita ini kaya Pak. Kaya Pak. Karena setiap
orang dicukupi rezekinya sama Allah. Orang yang fakir di dalam terminologinya adalah dia punya kebutuhan tapi dia nggak punya pekerjaan, itu namanya fakir. Sedangkan miskin adalah dia punya kebutuhan, dia punya pekerjaan tapi pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhannya, itulah namanya miskin. Kita ini kaya, berarti kita punya pekerjaan, kita bisa memenuhi kebutuhan kita, berarti kita kaya. Dan saat kita masuk kriteria orang-orang yang kaya, maka kata Rasulullah, pergunakan masa kayamu, hartamu yang kemudian Allah titipkan kepadamu, harta Allah tersebut kamu jalankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sumbang masjid, kamu sumbang musola, kamu sumbang bangun jembatan, kamu sumbang anak-anak yatim, anak-anak duafa, orang-orang duafa. Sekarang saya mau tanya Pak, di kotak amal Pak, saya mau tanya sekarang, itu duitnya yang ada dimasukin sama jamaah kita, banyaknya yang 100.000 apa yang 50.000 Pak? Apaan Pak? 5.000. Kan saya nanyanya 100.000 sama 50.000 Pak. Jawabnya 5.000 ya. Ada ya. Berarti begini Pak, mohon maaf banget Pak. Kita untuk akhirat itu masih pelit Pak. Tapi Bapak makan apapun yakin lebih dari dimasukin ke kotak amal. Benar Bang Pak? Boleh dipilih Pak, di dompet kita saat mau sholat Jumat itu ada duit 100, ada 50, ada 20, ada 10, ada goceng. Ada 2.000 goceng. Ada 2.000. Itu kotak amal lewat, Bapak milih-milih duit apa enggak langsung diambil aja begitu Pak? Milih goceng. Milih Pak. Wah, ini masih susah nih Pak. Ini harusnya ketika kita ngelihat hadis ini Pak, waghinaka, pergunakanlah kekayaanmu, pergunakanlah masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Maka kita seharusnya kasih yang terbaik untuk Allah. Kalau ada 100.000 urutan duitnya sampai 5.000, maka kasih yang 100.000, jangan yang 5.000. Karena apa? Allah nanti akan berikan balasan yang berlipat ganda bagi kita yang memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Itu malaikat Raqib juga nyatetnya kagak ikhlas Pak, 5.000 Pak. Berapa nih duitnya? Gue tahu nih dompet 100.000, mana nih? Ya goceng, dicatat goceng Pak malaikat. Terus nanti di akhirat Bapak bangga, ya Allah saya rajin deh sholat Jumat ngasih kotak amal itu 5.000. Kata malaikat, 5.000 aja udah bangga. Tapi mending sih Pak daripada kagak ngasih sama sekali ya Pak. Tapi masjid lama jadinya gitu Pak. Makanya ada umat Islam masjidnya mintain dana di pinggir jalan. Ya Allah, kira-kira hati nurani Bapak malu apa kagak Pak umat Islam mintain dana pinggir jalan? Kita ini mayoritas, kita ini muslim mayoritas di Indonesia, ngapain minta dana di pinggir jalan? Udah aja ketuk pintu orang-orang kaya, tok, assalamualaikum bos, saya mau bangun masjid, kita mau bangun masjid, tolong bantuannya. Begitu, berani apa enggak? Berani. Woi, ini kadang-kadang orang kayanya juga sih susah Pak. Kalau giran yang bawa proposal assalamualaikum 3 kali kagak ada Pak. Iya nggak Pak? Kadang-kadang DKM datang ke rumahnya sampai kayak nyapir Pak datang ke rumahnya. Padahal yang namanya zakat, yang namanya sedekah itu bukan buat masjid, itu bukan buat DKM, tetapi buat dia nanti di akhirat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Apaan Pak? Emang begitu? Emang begitu saya mengatakan. Ini ngomong sama orang-orang kaya, sini ngomong nih, dengerin orang kaya. Woi,
Karena ayatnya jelas Pak, bicara tentang sedekah itu, kata Allah apa? Khudh min amwalihim, ambillah harta-harta mereka. Artinya orang ogah mau bayar zakat, ambil zakatnya, diingetin, hei Pak Haji, zakat mal. Begitu. Ini mah kadang-kadang DKM agak ingetin Pak, penting itu. Nanti buat di akhirat. Orang-orang kaya itu harus kita ingetin, ya, supaya hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Ini udah jam 6 ini Pak Haji. Nah, kira-kira udah apa? Udah nih Pak. Ya kalau udah apa lagi saya ntar jawabnya lanjut lagi. Ini udah gitu ya Pak ya. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, itu Pak baru 3 Pak. Nanti insya Allah 2 lagi di masa yang akan datang, kalau Allah takdirkan kita berjumpa di dalam satu kesempatan berikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja Pak. Kalau Bapak ada yang mau bertanya, masih ada waktu sekitar 4 menit, silakan Pak. Ada yang mau bertanya, 1 orang atau 2 orang silakan. Kalau nanti saya bisa jawab, saya jawab. Silakan. Ada yang mau bertanya tentang perkara waktu? Ada? Oh iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin sedikit berbeda dengan isi ceramah. Ketika kita berkendara motor, terus kita makan di atas motor itu hukumnya bagaimana? Makan. Ya. Sambil jalan gitu. Ya, kan biasanya kadang kita sambil naik motor bisa makan gitu. Polisi. Hukumnya gimana? Ini kali yang jawab RW itu yang nggak boleh. Itu melanggar lalu lintas berkendaraan. Ini perundang-undangan Indonesia. Nih Pak nih ya. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan, la tashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian makan dan minum dalam keadaan berdiri. Maka kita disuruh makan dalam keadaan duduk. Ini ada pertanyaan, Ustaz, saya kan duduk di motor. Ini Pak, perkaranya begini. Kalau yang namanya kita disuruh makan sambil duduk, itu karena supaya lambung kita itu siap menerima makanan yang akan kita masukkan. Itu Pak, maksudnya duduk itu. Artinya ketika badan kita siap menerima makanan, maka makanan bisa kita cerna dengan sebaik-baiknya. Dan kalau makanan bisa dicerna dengan sebaik-baiknya, maka makanan itu sehat kita rasakan di badan kita. Sama halnya seperti kita minum berdiri, itu masuk kagak airnya? Masuk, cuma tidak kita bisa cerna dengan sebaik-baiknya. Maka Rasul mengajarkan kepada kita, duduklah kalian. Bahkan Pak, kalau makan tuh nggak boleh senderan, minum nggak boleh senderan. Ini Pak senderan, duduk tapi senderan tuh nggak boleh. Kalau Bapak mau baca kitabnya ada tuh Pak, nama kitabnya namanya Tibbun Nabawi. Jadi Bapak kalau misalkan mau makan, ada adabnya supaya badan kita sehat. Rasulullah mengajarkan kita kalau makan itu sebelum makan memakan buah-buahan dulu Pak. Kalau orang barat ngasih tahu kita sesudah makan baru makan buah-buahan. Yang benar adalah makan buahan baru makan beneran. Nih, kira-kira Bapak kalau di rumah makan buahan dulu baru makan, atau makan baru makan buahan Pak? Makan tok Pak. Itu penting Pak, buah itu penting. Kalau saya alhamdulillah Pak, di kulkas saya buah saya penuh Pak, alhamdulillah. Itu 2 musim Pak, musim Maulid sama musim Isra Mi'raj. Paham maksudnya Pak? Paham?
Itu kalau musim Maulid Pak, wah bekas saya kagak muat Pak, penuh banget Pak, sampai dibagi-bagi ke tetangga. Musim Isra juga begitu Pak. Giliran musim kalau Bapak kan musimnya, ya Allah, itu Pak. Jadi Rasul ngajarin kita duduk itu supaya badan kita siap menerima makanan. Ustadz, saya duduk tapi di kendaraan. Saya mau tanya Pak, otak kita fokus nggak untuk makan berarti Pak kalau gitu Pak? Nggak fokus kan? Maka makan jangan sambil berkendaraan. Seharusnya makannya duduk Pak. Ya Allah, apalagi itu kan namanya makan lari Pak ya namanya ya. Makan sambil jalan gitu ya. Kawin lari juga nggak boleh Pak. Sambil lari. Woi. Sama aja. Ya Allah, ini udah jam 6 lewat Pak. Intinya ikutin apa yang dicontohin sama Nabi Pak. Kalau kita ngikutin apa yang dicontohin sama Nabi, sebagaimana Pak ada satu keterangan di dalam kitab namanya Fiqh Sunnah Pak. Itu begini, nih ada sahabat yang nanya begini, kita kan ini terkait tentang apa namanya, terkait tentang sholat qashar Pak. Ada sahabat nanya gini kepada Umar ya, Umar, manusia sekarang pada sholat qashar, kenapa? Padahal ayatnya mengatakan bahwa kalau qashar itu boleh ketika kita ada rasa takut. Kenapa seorang pada laksanakan sholat qashar? Kata Sayyidina Umar apa bilangnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Udah ikutin Abah, ikutin apa aja yang dilakuin sama Nabi. Kalau Nabi begitu ikutin aja. Ngapain ente protes? Ente suruh makan duduk, gak usah makan di kendaraan. Woi. Ya bisa. Ya udah, itu saja. Saya simpulannya gitu ya Pak ya. Jadi ikutin apa yang dicontohkan sama Nabi, insya Allah kita baik akhirnya. Demikian. Ada lagi yang bertanya Pak? Cukup? Cukup ya? Terima kasih. Ayo Pak, dari mimbar ini saya ajak untuk manfaatkan waktu, jangan sampai disia-siakan waktu kita, sehingga sebagaimana Allah katakan apa Pak? Kita akan mendapatkan kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Apalagi sekarang bulannya bulan apa nih Pak? Rajab. Rajab itu adalah apa? Arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita laksanakan kebaikan dilipat gandakan pahala sama Allah. Kalau kita laksanakan keburukan juga sama, dosanya dilipat gandakan sama Allah. Ayo di bulan Rajab jangan kita melakukan keburukan sama sekali. Dan seterusnya insya Allah tidak akan melakukan keburukan, dan amal soleh lah yang kita lakukan setiap saat dan setiap waktu, setiap tempat dimanapun kita berada. Amin ya Rabbal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari angkat tangannya Pak, kita berdoa kepada Allah. Saya minta doa Pak, kalau Bapak nanti ada anak yang mau mondok Pak, gratis lah Pak, nggak ada dipungut biaya, gratis. Silakan di Ujeng Center Pak. Ya, mau yang orang berada ataupun orang kagak berada gratis. Kami tidak meminta SPP, tapi silakan kalau ada yang mau nyumbang silakan. Tidak ada bayaran sama sekali. Insya Allah kami siapkan sekolah dan asramanya, insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tawwil umurana ya Allah fi ta'atillahi wa ta'atir Rasul. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam ketaatan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam ittiba kepada Rasul ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jangan biarkan umur kami penuh dengan dosa dan maksiat ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya
Allah. Jadikanlah keturunan kami keturunan yang qurratu a'yun ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan bagi kami ya Allah. Kebanggaan di hadapan-Mu dan kebanggaan di alam dunia ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti Pak tolong kita musafah Pak ya. Salaman kita muter ya, sebagaimana setelah sholat biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita dengan melaksanakan amal-amal saleh dalam kehidupan kita. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga bermanfaat. Terima kasih kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.